Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari kelompok 5 Biologi E semester 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kesehatan reproduksi telah mendapatkan perhatian secara global dari ICPD di Kairo, Mesir pada tahun 1994. Terdapat 180 negara yang ikut berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Hasil kesepakatan tersebut yaitu perubahan paradigma dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian populasi keturunan dan fertilisasi keluarga berencana menjadi pendekatan pengendalian kesehatan reproduksi serta hak reproduksi. Definisi kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata adanya penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Selanjutnya yaitu tujuan kesehatan reproduksi. Dalam hal ini terdapat adanya dua macam tujuan. Yang pertama adalah tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan khusus. Adapun tujuan umum dalam kesehatan reproduksi yaitu untuk meningkatkan kemandirian dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya, termasuk kehidupan seksualitasnya sehingga hak-hak reproduksi dapat terpenuhi. Dan yang kedua adalah tujuan khusus dari kesehatan reproduksi. Yang pertama, untuk meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. Yang kedua, untuk meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah, dan jarak antara kelahiran. Yang ketiga, untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial laki-laki terhadap akibat dan perilaku seksnya. Dan yang terakhir adalah dukungan yang menunjang wanita untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan proses reproduksinya. Ruang lingkup kesehatan reproduksi diantaranya kesehatan ibu dan bayi yang baru lahir, yang kedua pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi, yang ketiga pencegahan dan penanggulangan komplikasi akibat aborsi, yang keempat kesehatan reproduksi remaja, yang kelima pencegahan penanggulangan infertil, yang keenam kanker di usia lanjut, dan yang terakhir berbagai aspek kesehatan reproduksi misalnya kanker serviks, mutasi genetial, fistula, dan lain-lain. Pendekatan yang diterapkan dalam menguraikan ruang lingkup kesehatan reproduksi adalah menggunakan pendekatan siklus hidup yang berarti memperhatikan kekhususan dan kebutuhan penanganan sistem reproduksi dalam setiap fase kehidupan tersebut. Dengan demikian, masalah kesehatan reproduksi pada setiap fase kehidupan dapat diperkirakan, yang mana bila tidak ditangani dengan baik, maka hal ini dapat berakibat buruk pada masa kehidupan selanjutnya. Selanjutnya ada hak-hak reproduksi. Dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan disepakati hal-hal reproduksi, yaitu ada 12 poin yang bertujuan untuk mewujudkan kesehatan bagi individu secara utuh, baik kesehatan rohani dan jasmani, yang meliputi yang pertama, hak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Kemudian yang kedua, hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi. Nah, yang ketiga, hak kebebasan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi. Kemudian yang keempat, hak dilindungi dan kematian karena kehamilan. Kemudian yang kelima, hak untuk menentukan jumlah dan jarak kehamilan. Nah, poin yang keenam yaitu hak atas kebebasan dan keamanan yang berkaitan dengan kehidupan reproduksinya. Kemudian poin yang ketujuh yaitu hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, termasuk perlindungan dari pelecehan, kekerasan, dan penyiksaan seksual. Kemudian yang kedelapan yaitu hak mendapatkan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Nah, yang kesembilan yaitu
hak atas pelayanan dan kehidupan reproduksinya. Kemudian yang ke-10, hak untuk membangun dan merencanakan keluarga. Kemudian hak yang ke-11 yaitu hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam berkeluarga dan kehidupan kesehatan reproduksi. Kemudian hak yang ke-12 yaitu hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Menurut BKKBN tahun 2000, kebijakan teknis operasional di Indonesia untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak reproduksi ada 4. Yang pertama, promosi hak-hak kesehatan reproduksi. Kemudian yang kedua, advokasi hak-hak kesehatan reproduksi. Kemudian yang ketiga yaitu KIE, hak-hak kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu sistem pelayanan hak-hak reproduksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan program kesehatan reproduksi pada remaja. Untuk membantu remaja agar memahami dan menyadari ilmu tersebut, sehingga memiliki sikap dan perilaku remaja dan orang tua agar peduli dan bertanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga, serta pemberian pelayanan kepada remaja yang memiliki permasalahan khusus. Contoh peran yang bisa dilakukan bidan. Yang pertama, mendengarkan keluhan remaja yang bermasalah dengan tetap menjaga kerahasiaan kliennya. Yang kedua, membangun komunikasi dengan remaja. Ketiga, ikut serta dalam kelompok remaja. Yang keempat, melakukan penyuluhan pada remaja berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Dan yang kelima, ataupun yang terakhir, memberikan informasi yang selengkap-selengkapnya pada remaja sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, cara melibatkan wanita dalam pengambilan keputusan. Di antaranya, memberikan informasi yang selengkap-selengkapnya tentang permasalahan sesuai kebutuhan. Memberikan pandangan-pandangan tentang akibat dari keputusan apapun yang akan diambilnya. Meyakinkan ibu untuk bertujuan terhadap keputusan yang akan diambilnya. Pastikan bahwa keputusan yang diambil ibu adalah yang terbaik, dan memberi dukungan pada ibu atas keputusan yang diambilnya.